Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi berikutnya Ayah. Ya. Bersama pemirsa di mana pelaksanaan pemilu 2024 diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh petugas pengawas TPS. Ya, hal ini disampaikan oleh penggiat pemilu pemirsa saat diwawancarai eksklusif oleh jurnalis iNews. Saya patut menduga, karena persoalan ini sudah lama saya dengar, tetapi kemarin saya katakan, kemudian dia memantau teman-temannya di depan saya, dan itu juga sama, marginnya antara 78 pemilih sampai 100 pemilih per TPS. Soalannya sama, patut diduga, tidak disampaikan C6, kemudian anggapannya pemilih itu ada kategori ya, parokial, subjektif, rasional. Kalau seperti saya langsung bisa cek di data pemilih yang di KPU atau di link online, sehingga saya paham betul. Dan saya biasanya di rumah saya ini, yang saya wawancara ini pagi ini, biasanya saya diantar dan orang-orang di sini tahu 25 tahun yang lalu RW dan RT-nya tahu saya itu di sini. Itu biasanya dikonfirmasi. Kemarin saya telepon yang di sini, tidak ada konfirmasi, tidak tahu dilempar ke kelurahan. Sama halnya dugaan saya yang hari kemarin. Kenapa yang saya duga? Yaitu sistem pemantauan yang online itu dimatikan, sehingga pemantau keluhan-keluhan itu nggak disampaikan, sehingga mungkin rekap pelanggaran pemilu menurut saya kecil hari ini, sebenarnya sistem online sudah sebenarnya bisa menangkap itu semua, bahkan ribuan, bahkan lebih banyak lagi gitu. Kemudian tadi waktu pemungutan suara saya datang, ada dua polarisasi di situ pendapat, dan saya patut menduga itu. Polarisasinya, pertama petugas KPPS mengatakan yang bawa KTP jam 11, itu kan DPK, data pemilih khusus. Kemudian saya dikomunikasi karena saya tahu aturan di TPS, sehingga orang yang masuk ke dalam ruang yang bergaris itu atau justru berpagar tali itu nggak boleh masuk. Itu kan otoritas dari ketua KPS. Nah ini ketua KPS datang kembali ke saya. Ada yang menyuruh di kelurahan. Berarti saya katakan kelurahan itu ada dua, petugas kelurahan atau desa atau PPS. Satu mengatakan petugas lurah, satu lagi mengatakan petugas PPS, dan satu lagi mantan PPS yang dulu yang mengantarkan C6 ke rumah saya. Yang hari ini saya tidak dapat antaran C6. Nah, ini kan pertanyaan, dan saya bilang agenda settingnya saya udah tahu. Nah, saya cek TPS-nya, kemudian TPS yang sampai 6 digit, TPS yang menjadi sampling kemarin, saya udah cek, perilakunya sama. Sehingga saya duga, pertama, dugaan hipotesis ya, tetapi nanti akan kita buktikan. Orang akan kredit di jam 11 sampai jam 12. Yang kedua, orang yang datang pagi yang sebenarnya sudah ada di DPT dan disangkakan oleh petugas KPPS yang tidak ada sosialisasi, BIMTEK yang memahami cara yang lama ini. Kalau saya 2004 di kejadian kayak gini, kok berulang lagi di sini? Kan ada seolah menurut saya, kecuali negaranya mundur dalam sistem teknologi informasi dan sistem pendataan. Ini hari ini mundur, dan itu mantan PPS yang ada di lokasi di RW di RW yang tempat saya pemungutan suara, dia kenal dengan saya. Dia mengatakan di hari ini berbeda Pak. Saya juga bingung kenapa ada DPTB lagi. Dulu kan DPTB kita hapuskan karena sudah sistem coklit itu sudah online semua. Dan berdasarkan nih perdebatan itu saya tidak mau mengganggu pemilih yang ada di dalam. Dan hari saat saya wawancara ini pukul 9, dan saya sudah serlok tadi lokasi TPS saya, itu terjadi proses perbedaan persepsi di antara KPPS saja. Berarti ada agenda setting aktor yang besar di tingkat pusat dan di bawah. Saya harus duga itu. Sehingga kebijakan yang diambil membingungkan petugas yang ad hoc, yang pengetahuannya, mohon maaf, kita harus kawal, dan dia tidak bisa memutuskan dalam bentuk masyarakat datang ke TPS, sementara itu ditarik C6-nya ke kelurahan. Dan harus hati-hati waktu masa habis jam pemungutan suara. Yang pertama, bisa saja orang pemilih tidak datang lagi, dan dia lelah. Akhirnya jadi suara tidak terpakai. Kemudian juga surat-suara yang tidak terpakai, apakah linear antara yang di absen dan DPK? Karena DPK akan digabungkan dengan DPT yang C6-nya ditarik oleh TPS di kelurahan. Itu patut diduga. Sehingga mereka tidak akan bisa membedakan masyarakat yang sudah di DPT dan DPK. Disitulah akan terjadi kredit dan tidak bisa diadministrasikan oleh KPPS yang dilatih satu hari saja. Ini polanya pola sama. Dan zaman rezim apa di situ? Mohon maaf, saya patut menduga itu. Dan hari ini belum muncul lagi. Dan saya harus patut menduga itu juga.
sebagai penggiat pemilu yang ingin pemilu berintegritas. Pemirsa, sejumlah TPS di Depok, Jawa Barat mengalami kendala saat pencoblosan. Di antaranya jumlah pemilih tambahan yang melebihi 2% dan kekurangan surat suara. Jumlah tempat pemungutan suara di kota Depok, Jawa Barat banyak yang mengalami kendala. Salah satunya di TPS 140 Pesona Depok. Di sini daftar pemilih tambahan melebihi 2% sehingga berimbas ke kurangnya surat suara. Hal ini terjadi lantaran daftar pemilih dan surat suara yang ada jumlahnya tidak sama. Ketua KPPS TPS 140 mengatakan terdapat 18 orang DPT tambahan sehingga terjadi kekurangan surat suara. Untuk DPTB dan DPK itu hanya 2% dari DPT. Kalau di TPS kami itu totalnya ada 6 suara. Tetapi setelah logistik diberikan, kami mendapatkan list yang itu berisi berapa banyak orang yang DPTB. Jadi nyatanya orang yang DPTB itu berjumlah 18 orang, yaitu lebih dari apa yang sudah ditentukan di awal. Jadi kami tadi merasa kewalahan karena harus mengurus orang-orang warga-warga yang menginginkan hak milik di mereka. Tapi warga itu warga sini atau warga luar, Bang? Warga sini. Itu warga yang dia secara legal sudah mengurus ke kelurahan untuk mendapatkan surat DPTB. Di lokasi lain, TPS 119 Perumahan Lembah Nirwana Cimanggis, proses pemungutan suara sempat tertunda lantaran surat suara untuk DPR RI habis. Petugas terpaksa harus mengambil surat suara sisa dari TPS lain. Akibatnya, warga yang sudah datang kembali pulang untuk menunggu surat suara lengkap. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan jadwal pemungutan suara di sejumlah distrik di Papua terpaksa mundur, pemirsa. Pengunduran jadwal terkait sejumlah kendala sehingga waktu pencoblosan tidak bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kapolri juga berharap rakyat bisa menerima hasil pemilu dengan jiwa besar dan legowo. Ada beberapa wilayah yang mengalami kendala seperti di Papua, sehingga kemudian di beberapa distrik, 3 atau 4 distrik kalau tidak salah, itu tentunya akan dilaksanakan pencoblosan yang jadwalnya dimundurkan karena memang ada kerusakan-kerusakan, dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian TPS yang tergenang sehingga kemudian harus direlokasi tadi seperti disampaikan. Ini kaitannya dengan pencoblosan dan juga beberapa kotak suara yang mungkin datang terlambat dibandingkan dengan yang lain. Ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Pasca pencoblosan tentunya akan ada potensi yang kemudian bisa menerima terhadap hasil ataupun sebaliknya, sehingga kemudian hal-hal tersebut tentunya kita antisipasi. Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar. Pemirsa, proses perhitungan suara tengah berlangsung bagi WNI yang mencoblos di Amerika Serikat. Dan untuk memantau perhitungan suara di Amerika Serikat, kita telah bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri yang ada di Washington DC, Amerika Serikat. Ya, Valdia, bagaimana suasana pemungutan suara di sana, Valdia? Halo, selamat sore waktu Washington DC. Saya sekarang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Washington DC ini adalah salah satu dari 6 lokasi pemungutan suara di Amerika Serikat. Dan saat ini penghitungan suara masih terus dilangsungkan. Dan saat ini tengah dihitung surat suara untuk DPR RI atau surat suara legislatif. Sementara untuk surat suara pasangan presiden dan wakil presiden
telah dirampungkan pada siang ini di Washington DC. Di Washington DC sendiri ini ada lebih dari 1.000 surat suara yang dihitung. Namun untuk hari ini hanya dihitung surat suara yang datang dari TPS atau dari pemilih yang datang ke TPS dan mencoblos langsung. Sementara besok akan dilangsungkan penghitungan suara untuk surat suara yang datang melalui pos, hingga hasil hari ini belumlah final begitu, karena besok masih ada surat-surat suara, ratusan surat suara yang akan dihitung yang datang melalui pos. Di Washington DC ini ada sekitar 1.700 DPT, namun terdapat sekitar 500-an surat suara yang tidak terpakai. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk penghitungan surat suara untuk pasangan presiden dan wakil presiden telah dirampungkan di hari pertama siang hari ini. Dan untuk perolehan sementara untuk surat suara dari TPS begitu di Washington DC, pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di Washington DC. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, masih ada sekitar 300 sampai 400 surat suara yang datang melalui pos yang baru akan dihitung esok hari. Nah, di Amerika Serikat ini DPT yang paling banyak itu ada di Los Angeles dan di New York, yang sekarang juga tengah melaksanakan penghitungan suara yang diperkirakan mungkin tidak akan rampung dalam satu hari, sehingga hasil akhir atau result atau final result begitu ya, hasil final dari Amerika Serikat ini masih belum bisa dilihat secara keseluruhan pada hari ini. Baik. Valdia, diperkirakan kapan untuk hasil penghitungan suara di Amerika Serikat sendiri bisa diketahui? Jadi untuk Washington DC ini besok masih dilanjutkan begitu. Namun jika dibandingkan dengan TPS di New York, kemudian di Los Angeles, mungkin waktu penghitungan suaranya akan berbeda karena jumlah surat suaranya yang jauh lebih banyak di Los Angeles dan juga di New York. Sehingga untuk tempat-tempat dengan DPT yang banyak tersebut belum tentu rampung dalam 1 atau 2 hari, sehingga kita pantau dalam minggu ini kapan hasil finalnya bisa didapatkan. Ya, pastinya ini menjadi momen yang tidak sabar ditunggu, baik kita yang di Indonesia maupun juga yang ada di negara lain. Kita tunggu bersama-sama bagaimana hasil resmi dari penghitungan suara di pemilu kali ini. Terima kasih Valdia, jaga kesehatan di sana, salam untuk teman-teman di sana Valdia. Terima kasih. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, lomba TPS unik dan kreatif diikuti oleh perwakilan setiap kelurahan sekota Semarang. Ya, Wali Kota Semarang berharap pemirsa melalui lomba ini bisa menambah semangat masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Rabu siang, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menyalurkan hak suaranya di TPS 23 Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik yang berkonsep pedesaan. Mbak Ita hadir bersama sang suami Alwin Basri dan putra sematawayangnya Muhammad Faras Razin Pradana. Wali Kota wanita pertama di Semarang ini berperan dalam menentukan konsep dan tema dekorasi di TPS 23 tempat dirinya mencoblos. Konsep dan tema dekorasi TPS ini sejalan dengan lomba TPS kreatif dan unik yang digelar pemerintah Kota Semarang. Setiap kelurahan sepertinya minimal mengirimkan 1. Dan bahkan di Kecamatan Semarang Utara melombakan sendiri hadiahnya hari ini kayaknya mau diserahkan hari ini. Ya kita harapkan dengan pola seperti ini masyarakat juga bisa bersemangat, bisa menyalurkan hak pilihnya. Ini kan adalah penentuan satu suara, ini berarti bagi pemerintahan ke depan. Lomba TPS unik dan kreatif diikuti oleh perwakilan setiap kelurahan sekota Semarang. Diharapkan melalui lomba ini bisa menambah semangat masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga meningkatkan jumlah partisipasi pemilih di Kota Semarang.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, TPS 29 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadi salah satu TPS unik yang dihiasi pernak-pernik bernuansa Valentine. Pihak kepolisian juga turut mengawal proses berlangsungnya pemungutan suara di TPS tersebut. Guna menarik partisipasi warga untuk menentukan hak pilihnya, panitia menghadirkan tempat pemungutan suara bernuansa merah muda. Selain itu, petugas TPS juga mengenakan pakaian berwarna merah muda yang ditambah dengan pakaian adat Dayak sebagai daya tarik. Ide nuansa merah muda ini sengaja ditampilkan karena hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang atau Valentine. Pas di hari momen Valentine, nah terus kita memang mereka pada suka warna pink gitu. Jadi ya udah kita nuansanya pink. Selain itu, di TPS 29 Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, polisi juga mengawal proses pemungutan suara agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Salah satu tokoh masyarakat adat Dayak, Salam, mengatakan dalam pesta demokrasi banyak perbedaan dan pandangan. Namun antusias masyarakat tetap terlihat. Saya mewakili semua anggota Dayak Keluarga Borneo mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI Polri, Linmas, dan semua stakeholder yang sudah bekerja sama demi terciptanya pemilu aman, damai, dan kondusif. Sementara itu, Polda Kalimantan Selatan juga melakukan pemantauan di beberapa titik TPS untuk memastikan keamanan penyelenggaraan pemilu. Ribuan personel juga ikut diturunkan untuk pengamanan di seluruh wilayah hukum Kalimantan Selatan, termasuk di beberapa titik rawan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat pemungutan suara 15 di Komplek Pepabrik Kunciran, Kota Tangerang mengusung tema Valentine. TPS ini didominasi warna merah muda dan putih untuk menarik partisipasi warga dalam pemilu 2024. Ada yang berbeda di tempat pemungutan suara TPS 15 yang berada di Komplek Pepabrik Kunciran, Kota Tangerang. TPS yang didirikan di halaman sekolah ini dihias dengan berbagai ornamen berwarna merah muda. Kain penutup tenda dan meja dibuat senada dengan warna pink. Bahkan, panitia membuatkan spot foto bagi mereka yang telah melakukan pencoblosan. Sebanyak 290 warga Komplek Pepabrik menggunakan hak pilihnya di TPS 15 ini. Warga berharap pemilu berjalan aman, damai, dan penuh kasih sayang. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, kita semua warga Komplek Pepabrik insya Allah memilih dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Tema yang hari ini momen yang sangat kesempatan Mas ini untuk memilih yang terpilih dengan memegang cinta kasih untuk semua. Kami adalah perwakilan dari anak-anak kebetulan di sekolahnya di Al-Badiyah. Pemilu yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang menjadi alasan panitia pemungutan suara di TPS 15 Kunciran ini membuat TPS dengan konsep Hari Kasih Sayang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, kakak kandung Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan hak pilihnya di TPS 33 Cibinong, Kabupaten Bogor. Tiba di TPS Pripam Budi, kakak dari Capres Perindo Ganjar Pranowo, disambut panitia pemungutan suara. Pripam Budi teguh datang bersama istri, anak, dan keluarga besarnya. Ia berharap lewat pemilu Pilpres kali ini akan terpilih pemimpin yang amanah dan legitimate. Ganjar Pranowo cukup dikenal di Kabupaten Bogor dan kerap menyapa warga dalam berbagai kesempatan mengunjungi Kabupaten Bogor, baik dalam rangka kampanye maupun kunjungan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setiap suara bermanfaat untuk kebaikan negeri. Silahkan apapun pilihannya kita hormati dan menjadi negara yang terhormat, negara yang bermartabat, negara yang
mempunyai harga diri insya Allah. Menyapa warga, kita juga sering udah berapa kali kita lari pagi dulu pernah, kita lari pagi di Stadion Pakansari, juga start dari sini. Kita ke Citerep juga start dari sini. Terakhir Pak, berapa persen kira-kira menurut Bapak? 55. Pemirsa, ditemani anak perempuannya, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta antusias saat menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kuningan, Jakarta Selatan. Oso mencoblos di TPS yang berjarak 150 meter dari kediamannya. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI ini berharap pemilu 2024 berjalan damai dan sejuk. Selain itu, Oso berharap masyarakat memilih pemimpin yang bermartabat dan berpihak kepada rakyat. Menurutnya, kemakmuran nasional hanya bisa tercapai dengan kemakmuran daerah. Yang mana ini? Ini presiden. Harapan saya damai, tentram, dan memilih orang yang bermartabat, yang berpihak kepada rakyat, terutama berpihak kepada daerah. Kenapa? Bila mana daerah itu didukung oleh semua, kemakmurannya akan muncul untuk bangsa ini. Karena kita terdiri dari daerah-daerah, bukan terdiri dari pusat ini. Gitu. Animo warga Kabupaten Tangerang dalam pemilu tahun 2024 pemirsa ramaikan tempat pemungutan suara yang tersebar di 29 kecamatan. Hal itu terlihat saat tim Das Pemilu Gabungan Forkopimda melakukan pemantauan ke TPS-TPS. Pemantauan TPS oleh tim Des Pemilu dan Forkopimda di Kabupaten Tangerang menyasar sejumlah lokasi seperti di Kecamatan Tiga Raksa, Kecamatan Panongan, dan Kecamatan Kelapa II. Dari hasil pemantauan, warga antusias mendatangi TPS-TPS yang dijadikan lokasi pencoblosan dan partisipasi pemilih cukup banyak. Selain itu, tim Des Pemilu dan Forkopimda juga menemukan adanya kreativitas warga dalam meramaikan TPS hingga pemberian voucher belanja bagi masyarakat atau pemilih yang datang lebih awal. Tim Des Pemilu dan Forkopimda juga memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman dan damai. Kami meninjau sudah beberapa TPS yang kami tinjau dalam hal pelaksanaan kegiatan pemilu pada pagi hari ini. Sejauh kami, pemandangan kami dan pengamatan kami semua berjalan lancar dan aman. Sangat luar biasa sekali animo masyarakat pada pemilu kali ini, dan kita lihat sendiri ada berbagai macam variasi dari panitia setempat untuk menarik minat masyarakat ya. Pada pemilu tahun ini terdapat 2,3 juta lebih pemilih tetap terdaftar sebagai peserta pemilu dan tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Di hari pencoblosan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat, warga dihebohkan dengan penemuan jasad laki-laki. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi.